Ada 3 kelompok sebenarnya. 3, Mas. Iya, terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kekeh dan meyakini 100% bahwasanya para habaib ini durian Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma. Judulnya bos, mantan Wahabi Bongkar doktrin sesat. Bahayanya Wahabi. Oke. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Pertama, didikannya betul ini bos ya? Betul bos. Didik untuk menjauhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bos ya? Sudah terbukti bos. Rata-rata yang ikut Wahabi itu dilarang mengambil ilmu dari selain mereka, ya kan? Itu sudah fatal, itu sudah terbukti bos ya? Sudah terbukti. Dengan fatwanya jangan mendekati kumpul-kumpul sama ahli bid'ah. Nah, alasan yang dipakai itu, padahal yang dituduh ahli bid'ah itu belum tentu bid'ah. Dan yang mengaku paling sunnah belum tentu ahli sunnah. Kalau kita mungkin dituduh ahli bid'ah, kalau mereka sebenarnya spesialis bid'ah. Karena spesialis, makanya nggak diumbar bos bid'ahnya bos, ya kan? Ya. Nggak kayak dokter umum gitu bos. Dokter umum di mana-mana dapat kita mudah. Tapi kalau dokter spesialis, nah itu masih nyari dulu. Kalau nggak jeli orangnya nggak ketemu itu bid'ahnya mereka itu, ya kan? Kalau yang jeli bisa ketemu kebid'ahan mereka itu, karena mereka spesialis teman-teman bid'ahnya itu ya. Oke. Yang kedua apa tadi bos? Kita dididik, Wahabi ini dididik untuk tidak menghormati orang lain, bos ya. Yang tadi itu, iya, memang benar teman-teman ya. Ya sudah terbukti lah output mereka itu. Outputnya kayak siapa? Outputnya Harry Pras, ya nomor 1 panglimanya itu. Kemudian Orlep Muslim. Kemudian lagi Fatih, ya kan. Kemudian lagi siapa? Tarbiyah Daily, ya. Kemudian musisi pensiun. Kemudian lagi Nasirus Sunnah. Kemudian Mesya Al-Fatih. Banyak. Cuma terus terang yang bahasanya paling enak menurut saya Mesya Al-Fatih. Tapi tetap dia menghakimi orang lain tetap. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Betul ini bos ya. Terbiasa. Ternyata mereka itu dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Ya emang gitu. Soalnya doktrin ustadznya kan gitu. Setiap kajian, setiap halakoh, ya kan, setiap ceramah itu isinya sudah harus mencari celah mencari aib orang lain, mencari celah orang lain, mencari apa keburukan orang lain. Kemudian disampaikanlah dengan dalih nasihat. Ya. Nasihat kok sama jamaahnya. Dia dalihnya mau menasihati orang lain di luar kelompoknya, ya kan. Tapi dia nyampein nasihat nggak sama orangnya langsung, tapi melalui jamaahnya. Terus nanti jamaahnya ini mau nyampein ke orang yang dinasihat itu gimana caranya? Wong ngumpul aja nggak boleh. Iya mas ya. Loh, terus iman muternya ini nasihat ini kapan sampainya Pak? Tapi kalau yang youtuber Wahabi itu bagaimana bos? Kan menghujat. Menghujat. Turunnya menghujat, ya kan. Ustadznya bilang nasihat, ya kan. Akhirnya berhubung umatnya ini nggak boleh nyampein nasihat, nanti dikira kumpul dengan ahli bid'ah, maka umatnya bikinlah konten juga. Tapi isinya bukan nasihat sudah menghujat. Beda kan ya. Makanya
karena didikannya sebenarnya ini aslinya emang dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Jadinya yang katanya nasihat itu harusnya kalau nasihat asli tentu jamaahnya juga menyampaikan nasihat juga. Berhubung nasihatnya nasihat palsu, jadi nyampainya di umat ketika umatnya bangun channel isinya menghujat bukan nasihat. Begitu outputnya itu ya. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Ini mungkin dulu bos, dulu sebelum kasus isu nasab ini rame, itu dulu ya kan. Ketika semua orang masih yakin 100%, maksudnya aswaja masih 100%, seluruh aswaja masih yakin 100% bahwasanya para habib ini emang durian Nabi, bos. Ini dulu ini memang didikan Wahabi kan. Tapi kalau sekarang enggak, terpecah sudah. Kita enggak ngomongin itu ya teman-teman ya. Maksudnya kita di luar isu itu. Ini hanya menggambarkan ini saja. Ini cerita orang ini, cerita mantan Wahabi ini ya teman-teman ya. Cerita si Ustadz ini, Ustadz yang mantan Wahabi ini. Dia kan didikannya gitu. Itu dulu sebelum isu nasab ini rame. Kalau sekarang setelah isu nasab rame dan aswaja pecah menjadi dua kelompok, bos. Ada 3 kelompok sebenarnya. 3, bos. Iya, terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama kekeh dan meyakini 100% bahwasanya para habaib ini durian Nabi. Yang pertama, yang kedua kelompok yang tidak mengakui sudah tidak meyakini bahwasanya habaib ini durian Nabi, tidak meyakini. Yang ketiga, nah skeptis mereka, ya kan, skeptis apa iya apa enggak gitu bos. Jadi mereka diam gitu. Tapi secara sikap mereka sudah berubah gitu loh. Secara awal mulanya ini kan bermula dari para habaib, oknum-oknumnya yang meremehkan para kiai kan begitu. Kemudian timbullah gejolak karena sudah lama sudah mungkin diam saja, akhirnya bersuara sudah. Nah ini sudah pecah. Kemudian kepecahan ini dimanfaatkan juga oleh Wahabi sudah kan gitu bos ya. Mumpung ini sudah kan gitu bos. Mumpung ini aswaja pecah ini ya, kita tunggangi aja isu ini kan begitu. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Kalau dididik untuk menjauhi ulama dan para tasawuf itu memang bukan didikan, bukan. Itu memang kebencian mereka, itu musuh sudah kalau tasawuf. Karena itu ya, khurafat itu. Dianggap khurafat, kemudian ceritanya yang sampai kepada mereka itu aneh-aneh. Yang seorang wali itu sama dengan Tuhan kedudukannya, yang sampai cerita pada mereka gitu bos. Ya, sama kayak cerita Nabi Muhammad di orang kafir. Ya, di non muslim sama kayak cerita Nabi Muhammad kepada non muslim. Yang dituduh Nabi Muhammad itu tukang sihir lah, yang Nabi Muhammad itu pembohong lah, bos ya. Yang Nabi Muhammad itu pedofil lah. Cerita-cerita seperti itu yang sampai akhirnya mereka nggak percaya karena cerita yang sampai kepada non muslim ini tentang Nabi Muhammad adalah keburukannya saja kan gitu aja. Ya mungkin itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi dalam bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.